Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Syed merupakan anak Nabi Adam dan tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Imam Ibnu Katsir berkata, dalam Qasas Al-Anbiya yang diterjemahkan oleh Saifullah, Syed artinya pemberian Tuhan. Nama ini diberikan karena Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mendapatkan putra tersebut setelah terbunuhnya Habil oleh saudaranya sendiri yang bernama Qabil. Nabi Syed dilahirkan 5 tahun setelah Qabil membunuh Habil, yaitu 235 tahun setelah Nabi Adam diutus dari surga ke bumi. Sedangkan menurut riwayat mutawatir, Syed adalah keturunan Adam, sedangkan Yafid adalah saudara seimannya. Saat Nabi Syed dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulianya Nabi Syed hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syed sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 sahifah atau lembaran yang di dalamnya terdapat dalil-dalil fardu serta syariat-syariat batasan hukum Allah. Kisah kelahiran Nabi Syed sendiri memang bermula dari peristiwa pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap saudaranya Habil. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, setelah Nabi Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun ia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka Allah berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu, dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga akhir kiamat." Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendiri, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Syed. Ketika Hawa mengandung sang anak yakni Syed, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa dengan susah payah. Hawa melahirkan Syed beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan itu. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Adam hendak wafat, beliau berwasiat kepada putranya Syed dan mengajarkan kepada waktu malam dan siang. Adam juga mengajarinya ibadah pada waktu-waktu tersebut dan memberitahukan akan terjadinya angin topan setelah itu. Sewaktu Nabi Adam alaihissalam masih hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu. Dan Syed setelah kematian ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah, dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi setan tidak begitu saja menghentikan rencananya. Di pihak lain, Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang, melebihi orang-orang yang bersama Syed. Qabil memiliki sifat atau perilaku yang sangat agresif. Ia serakah dan sombong. Ia memiliki karakter yang keras sehingga sulit bergaul dengannya. Jadi, apa yang dia lakukan? Ia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam sebelum wafatnya tinggal bersama Nabi Syed alaihissalam dan seluruh keturunan yang bersamanya di daerah pegunungan. Qabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang jauh. Sedangkan Syed mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariatnya
bahwa dilarang bergaul dengan orang-orang yang sudah pergi ke pihak lain atau golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Nabi Syed alaihissalam dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara wanitanya berwajah jelek. Berdasarkan riwayat bahwa iblis merubah wujudnya menjadi seorang lelaki yang biasa bekerja dengan logam dan bekerja untuk pandai besi. Apa yang dilakukan iblis itu? Iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia keluar lalu dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan dia membuat suara orang-orang yang belum pernah dengar sebelumnya, karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia. Kemudian dia menciptakan sebuah gendang kecil dan menabuhnya, membuat orang-orang menghampirinya. Suara apa itu? Dengan suara seruling dan tabuhan gendang kecil terbentuklah suara, dan mereka datang karena tertarik. Semua orang menyaksikannya dengan asyik dan menikmatinya. Perlahan, mulai melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain pihak, Nabi Syed tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya. Dia tetap memberitahukan umatnya perihal mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini, kita temukan bahwa setan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan serta cara menciptakan kejahatan. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka, dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling. Saat mereka mendengar seruling atau alat musik lain, semakin mereka mendengar, setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya. Lalu mereka pun menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia dan alat musik itu menguasai mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di satu hari dan malam. Mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut untuk mengundang semua orang. Dan semua orang mendengarkannya lalu mengadakan pesta musik. Hingga datang waktu sebagian pemuda dari pihak Nabi Syed alaihissalam dikunjungi setan untuk menggoda pemuda itu agar datang, sehingga ada keraguan dalam hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya. Setan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu-sepupu kita ini? Dengan kerabat kita ini, apa maksud hukumnya? Apa alasannya? Sebegitu burukkah mereka? Dikisahkan, orang-orang yang berada di pegunungan atau kaum Bani Syed ini mulai mendengarkan seruling ini. Beberapa orang lewat dan mendekat. Mereka menyukai suaranya dan mendatangi arah di mana suara itu berasal. Mereka melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Lalu mereka turun dari gunung, dan dari jarak yang jauh mereka memperhatikan, kemudian mereka tertarik dengan hal yang sedang terjadi. Mereka melihat wanita-wanita yang sangat cantik, lalu mereka pun datang mendekat. Ketika mereka semakin dekat, mereka pun terlihat oleh wanita-wanita itu, sehingga membuat para wanita itu untuk menampakkan kecantikan dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Mulailah para wanita dan pria itu bergaul dan melalui musik mengakibatkan interaksi alami dan biologis di dalam para pria dan wanita itu. Setan memainkan perannya sehingga mereka bergaul bebas tanpa batas. Para ulama mengatakan bahwa inilah permulaan daripada zina di masa itu. Perzinahan dan hubungan di luar nikah dimulai. Perlahan tapi pasti,
dengan pengenalan awal dari sebuah seruling dan musik yang mana disebut sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara bersama-sama. Banyak orang yang menyukainya. Dengan kejadian ini Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu zakana minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki may yasha'u wallahu sami'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam hal ini, Nabi Syed alaihissalam memerintahkan, menasihati, dan melarang. Nabi Syed hidup di beberapa dekade lagi. Dan dari beberapa riwayat ulama menyepakati bahwa dari keturunannya datang sebagian besar para nabi. Sebagian besar nabi menyambung kepadanya dan tidak ada yang turun melalui Qabil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.